I love you, Anjali. इसे अब क्या कहना। Halo para pengagum cinta, Indian lovers, dan para hatersnya juga. Abatum Kaiseho, apa kabar semuanya? Kali ini channel Strong Story akan menyajikan sebuah drama percintaan yang akan membuat anda semuanya mengingat dasarnya rasa yang timbul ketika cinta pertama bersemi. Gejolak, keriuh, rendahan, dan kebahagiaan itu akan selalu teringat terngiang dalam benak dan hati. Film yang sangat fenomenal di zamannya ini adalah Kuchik Chohotahe. Film ini dirilis pada tahun 1998 dengan genre drama romantis. Beberapa pemeran pada film ini adalah Shah Rukh Khan sebagai Rahul Khanna, Kajol sebagai Anjali Sharma, Rani Mukherjee sebagai Tina Khanna, Sana Said sebagai Anjali Khanna, dan special appearance Salman Khan sebagai Aman. Film ini mengisahkan tentang persahabatan seorang pemuda dengan dua wanita, yang mana mereka terjebak dalam kisah cinta yang begitu dalam dan emosional. Salah satu gadis dalam film ini terlambat memahami arti sebuah rasa cinta. Dengan menyelami indahnya cinta pertama yang terpendam, persahabatan yang menjadi cinta, dan scene-scene yang membuat penonton paham arti kata sebuah cinta, membuat film ini begitu kuat dan menghidupkan kenangan terindah masa lalu. Alur film ini sebenarnya adalah alur campuran ya. Kemudian untuk memudahkan, saya luruskan alurnya. Dengan iringan alunan romantisme, pelukan sang sepoi-sepoi di keheningan malam, bisikan-bisikan gaib, gejolak jiwa dan perasaan, mari kita saksikan alam yang penuh cinta. Kisah diawali di sebuah kampus Saint Xavier namanya, yang dikepalai oleh Tuan Malhotra. Di sini terdapat dua orang mahasiswa yang sangat berpengaruh. Dia adalah Rahul dan Anjali. Mereka sering terlibat pertikaian, percekcokan, adu mulut, dan persaingan di dalam permainan basket. Namun mereka adalah sahabat yang saling support dan membantu satu sama lainnya. Perseteruan dan persahabatan mereka merupakan berita yang sangat dicari di kampus itu. राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया। राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया। Anjali merupakan gadis yang sangat tomboy dan energik. Dia tinggal bersama Rifat B yang seorang pengurus asrama putri di kampus itu. Dan dia sudah dianggap sebagai ibu keduanya di kisah ini. Dan terlihat dari lingkungan dan hubungan mereka yang begitu dekat. Kemudian Rahul adalah siswa berpengaruh yang sangat playboy atau fucek boy ya. Di sekolah itu, di mana beliau suka tebar pesona dan merayu gadis-gadis di kampus. Hanya Anjali lah yang mau dan mampu menghadapi Rahul. ओ राहुल, तुम गिर गए थे। मेरे नहीं। Suatu hari di kampus yang sedang merayakan hari persahabatan, datanglah Anjali pada Pak Malhotra. Di sini mereka begitu dekat dan akrab. Pak Malhotra juga memberitahu bahwa hari itu dia begitu sangat berbahagia karena putri tercintanya yaitu Tina akan datang ke India yang saat itu sedang sekolah di Oxford University. ऑक्सफोर्ड यू तो मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। Kemudian datanglah gadis cantik yang bernama Tina dan Rahul terlihat begitu terpesona dengan kecantikan Tina. Nampak Rahul, Anjali, dan Tina sedang berbincang untuk melakukan perkenalan. Di perbincangan itu Rahul yang tidak tahu nampak membuli Pak Malhotra. Setelah Pak Malhotra datang dan Rahul mengetahui atau tahu bahwa Tina adalah anaknya, Rahul menjadi serba kikuk dan sedikit lucu. रियली पापा Really, Pap? वो बुड्ढे है खूसट है पापा Kemudian pagi itu di kampus, Tina dan Anjali didatangi Rahul and the gang. Dia menjelaskan aturan kampus buat siswa baru, bahwa anak baru harus menyanyikan lagu India di sekolah itu. Awalnya mereka meremehkan Tina, namun dengan apiknya Tina mampu mempersembahkan lagu dengan baik dan membuat Rahul, Anjali mulai mengaguminya. Pagi itu di kelas, Miss Breganza, seorang dosen wanita yang sangat populer, membawakan mata pelajaran tentang kisah Romeo and Juliet dan diawali dengan memberikan pertanyaan ke mahasiswa yang pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan cinta? Tina menjawab, aku tidak tahu. Anjali pun sama. Dan akhirnya Rahul mampu memberikan jawaban dengan sangat indah bahwa dalam bahasa Indianya kira-kira seperti ini ya. Pyar dosti hai, atau cinta adalah persahabatan, tak ada cinta tanpa persahabatan. प्यार दोस्ती है।
क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं Di sini ini Anjali mulai tercolek hati dan perasaannya, dan dia terlihat baper dengan jawaban Rahul. Pindah ke scene di mana Tuan Malhotra ditelepon oleh Miss Braganza yang memberitahu bahwa besok sekolah akan ikut kompetisi menari dan bernyanyi. Tiba saat kompetisi itu, giliran kampus Saint Xavier harus tampil, akan tetapi terlihat para penyanyi yang sudah dilatih tak bisa datang karena PPKM dan penyekatan. Kemudian Pak Malhotra memaksa Rahul mewakilinya. Diawali dengan penampilan buruk Anjali dan Rahul dengan lip sync yang berantakan. Tiba-tiba muncullah Tina dengan indahnya dia membawa sebuah gitar dan memainkannya. Dan akhirnya mereka tampil dengan lagu Koi Mil Gaya. Nampak semua pengunjung tersihir dan ikut berjoget. कोई मिल गया Di akhir penampilan mereka, nampak Anjali terlihat baper dan sedih atas kedekatan Anjali dan Tina. Di sini Anjali tak mampu membohongi perasaan dan cintanya yang mulai tumbuh terhadap Rahul. Mulai saat itu Anjali mulai ingin merubah sikap dari tomboy menjadi feminim seperti Tina. Kemudian nampak Rahul di sebuah kuil sedang berdoa, dan tak lama kemudian Tina datang. Di sini Rahul tak pernah sedikit pun menceritakan ke teman-temannya kalau sering datang ke kuil setiap Selasa dan hari Minggu. Dan nampak Rahul seorang yang tidak suka pamer ibadah ke khalayak umum, atau dia ini bukan seorang yang ria. Kemudian di akhir percakapan mereka, Rahul mengatakan bahwa laki-laki hanya akan tunduk kepada Tuhannya, ibu, dan yang terakhir Rahul tak melanjutkan ucapannya. Dan di akhir scene ini Tina mulai menaruh hati pada Rahul dan mereka semakin dekat. अच्छा तो राहुल खन्ना हर ट्यूसडे मंदिर आता है का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है एक मम्मी के आगे अपनी माँ के वो लड़के मंदिर नहीं आते ना इसलिए और Berpindah ke suatu malam, Rahul memanjat ke kamar Tina dan mulai merayu dengan bunga dan kata-kata cinta. Nampak di sini Tina penasaran dengan ucapan Rahul di kuil itu. Akan tetapi, tak lama kemudian suara ayah Tina terdengar, memanggil-manggil, dan Rahul dengan sedikit memaksa menyampaikan ke Tina dengan kode keras bahwa laki-laki menundukkan kepala yang ketiga adalah kepada dia. Begitulah akhirnya. Sambil memandang Tina, dia mengedipkan matanya, dan Rahul pun pergi. Saat Rahul pergi, lari dari kamar Tina, dia bertabrakan dengan Anjali yang sebenarnya mereka berdua juga tidak tahu satu sama lainnya. Dan nampak mereka duduk di taman di malam itu, kemudian tiba-tiba terlihat bintang jatuh. Yang di film ini ketika bintang jatuh dan kita berdoa, akan membuat permintaan kita atau make a wish akan terkabul. Kemudian mereka sama-sama berdoa diakhiri dengan lagu fenomenal yaitu Kuch Kuch Hota Hai. Setelah lagu itu usai, malam itu ketiga insan ini mulai muncul rasa dan perasaan satu dengan lainnya. Suatu pagi di kampus, Anjali nampak datang dengan dandanan yang feminim. Nampak para mahasiswa menertawakannya, dan Anjali yang sedih berlari ke sebuah taman dan disusul dengan Tina. Kemudian Rahul menenangkannya, diakhiri dengan adegan persahabatan di antara mereka dan dekapan tangan Rahul ke Tina. Kisah mereka semakin dalam dan terasa di hati, begitu juga penonton terasa baper. Di scene lain nampak Tina sedang berbincang tentang perasaannya terhadap Rahul dengan ayahnya, dan ayahnya meminta agar mengungkapkan perasaannya ke Rahul. Di scene lain juga Anjali berbincang dengan Bibi tentang perasaannya ke Rahul, dan bibinya meminta Anjali ungkapkan perasaan itu. Anjali pun berlari di suatu taman, dan di sini Anjali bertemu dengan Rahul. Tiba-tiba Rahul mengatakan I love you kepada Anjali. Nampak Anjali terlihat begitu bahagia dan langsung auto baper. Akan tetapi ternyata perkataan ini akan disampaikan Rahul ke Tina, atau sebagai praktek dulu lah ya, seperti itu. Bagai petir di siang bolong, betapa hancur berantakan perasaan Anjali mendengarnya. Dengan kesedihan dan tangisan uraian air mata dalam hati Anjali pun tak terbendung. फिर से करते हैं मैं राहुल टीना से Di scene lain nampak di kuil ada Tina dan Rahul.
Akhirnya Rahul mengungkapkan perasaannya kepada Tina dan mereka pun menjalin kisah cinta. I love you. Hancurnya hati Anjali membuat dia memutuskan pergi ke rumah ibunya dan tidak akan melanjutkan sekolah lagi. Dan nampak di sini Tina menyadari bahwa kehadirannya memutuskan persahabatan mereka dan membuat Anjali tak bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian scene berpindah di hari kebahagiaan Tina dan Rahul, di mana mereka melangsungkan pernikahan dan mengisi hari-hari mereka dengan cinta dan kebahagiaan. Kemudian di hari kelahiran putri cantik buah hati Rahul dan Tina, dan di sini nampak seorang dokter sedang memberitahu kepada Rahul dengan mimik wajah yang sangat serius bahwa sebelum prosesi kelahiran, dokter sudah memberitahu Tina bahwa kelahirannya akan beresiko dan terjadi pendarahan parah yang mana ini membuat nyawa Tina tidak akan bertahan lama. Namun karena cinta Tina kepada anaknya dan Rahul, maka Tina memilih agar dia yang berkorban. Rahul yang tahu hal ini nampak begitu sedih. Di akhir sebelum Tina meninggal, Tina meminta agar anaknya diberi nama Anjali. Dan Tina yang sedang berbincang dengan ibu mertuanya berpesan dengan memberikan 8 surat kepada ibunya. Dan agar surat itu diberikan kepada anaknya kelak setiap ulang tahun dengan tujuan agar anaknya tahu dan paham siapa ibu dan ayahnya di masa lalu. Berpindah ke scene Anjali kecil di mana dia sedang ngevlog yang menceritakan hobi, kesukaan, dan cita-citanya. Tak lama berselang, nampak Anjali sedang menunggu ayahnya yang terlambat 2 jam untuk jalan-jalan. Dan di sini ini nampak keakraban di antara mereka. 2 घंटे लेट हूँ. Right. Okay, I'm बिजी तो मैं भी हूँ ना पापा. जानते हो आज मैंने okay. Berpindah ke scene ke sekolah Anjali kecil yang sedang diadakan junior talent, yaitu menjabarkan kata yang diacak dan dijelaskan secara spontan. Tiba giliran Anjali untuk menjelaskan, namun Anjali hanya mengatakan satu kata, yaitu Mama. Kemudian Rahul naik ke panggung, menenangkan Anjali dan membuat seisi ruangan itu takjub dan tak terasa menetes air matanya. कि कभी-कभी हम खुद लेकिन हमारे पास पापा है और सब कुछ है. Kemudian di rumah Rahul, nampak dia sedang berbincang dengan ibunya, yang mana ibunya menyinggung agar dia segera mencari pasangan. Karena ibunya melihat Anjali kecil perlu kasih sayang seorang ibu, akan tetapi Rahul yang begitu mendalam cintanya kepada Tina memegang prinsip bahwa kita lahir satu kali, hidup sekali, dan jatuh cinta pun hanya sekali. माँ हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार होती है. Kembali ke scene di mana hari itu adalah ulang tahun yang ke-8 Anjali kecil. Saat alarm pagi berdering, Anjali kecil terbangun dan hal pertama yang dicarinya adalah surat dari ibunya. Dengan sangat bahagia dan bercampur sedih, Anjali membaca dengan seksama. Di surat ini Anjali memahami persahabatan antara ayahnya dengan Anjali Sharma sewaktu kuliah di Saint Xavier. Dan di sini Tina menginginkan dan mengimpikan agar Rahul kembali kepada Anjali Sharma. Dan Anjali kecil terlihat begitu sedih dan nampak dia bersemangat harus mengembalikan ayahnya kepada Anjali Sharma. मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ using STD on my personal phone. Kemudian scene berpindah ke acara peringatan meninggalnya Tina. Di sini nampak ibunya Rahul berkomunikasi via telepon dengan Pak Malhotra, ayah Tina. Kemudian nampak Anjali kecil sedang menonton acara kesukaannya, yaitu Nilamso, yang sedang bermain tebakan dan melanjutkan kata. Dan datanglah ayahnya, yaitu Rahul. Anjali memberikan tebakan kepada ayahnya, sampailah pada nama Anjali, dan Rahul menjawab Sharma. Dengan pertanyaan putrinya, Rahul menceritakan seperti apa Anjali itu. मेरी सबसे अच्छी दोस्ती, उसका नाम तो बड़ा अच्छा है पापा. मेरी दोस्ती दो. अंजलि. Scene berpindah ke Anjali Sharma yang sedang melangsungkan pertunangannya dengan seorang pria yang sangat tampan bernama Aman. Di sini nampak Ibu Anjali menanyakan hari yang tepat kepada Babaji untuk pernikahan Anjali. Babaji ini menurut Google adalah orang suci di dalam agama Hindu. Kemudian kembali ke Anjali kecil, dia bersama nenek dan kakeknya, yaitu Pak Malhotra, ingin mencari di mana Anjali Sharma saat ini. Di sini Anjali ingin mewujudkan mimpi ibunya, yaitu mengembalikan Rahul dan Anjali Sharma. Karena alamat tidak ditemukan, mereka mendatangi Rifatbi, dan di sini Rifatbi memegang janji bahwa dia tidak boleh memberitahukan di mana Anjali Sharma tinggal. Kemudian Rifatbi juga memberitahukan bahwa Anjali hari ini bertunangan dan akan menikah minggu ini.
Anjali kecil yang ingin sekali mewujudkan impian ibunya, tak lama kemudian dia berdoa di atas sajadah dengan terdengar sayup-sayup suara azan. Dan keajaiban pun terjadi. Telepon berdering dan Rifat mendapat kabar bahwa pernikahan Anjali Sarma tidak bisa digelar sampai bulan Desember. Hal ini karena menurut Babaji belum ada hari yang tepat sampai Desember nanti, dan nampak keharuan dan harapan pun muncul di antara mereka. Di sini lain nampak Anjali berbincang dengan ibunya dan ditanya apakah dia cinta kepada Aman. Di sini nampak Anjali memaksakan perasaannya dan cintanya. Ibunya menanyakan hal ini untuk memastikan putri cantiknya benar-benar bahagia di pernikahan itu. अमन बहुत अच्छा लड़का है. Kemudian nampak Anjali dan Aman berbincang. Anjali bercerita bahwa dia harus ke Simla untuk menghadiri summer camp. Aman dengan manjanya mengizinkan Anjali Sarma untuk summer camp. अब रहा तो सिर्फ मैं अकेला. Di sini lain, Anjali kecil meminta izin ke ayahnya untuk ikut summer camp, namun tak diizinkan. Dengan perencanaan Anjali dengan neneknya, akhirnya mereka tetap jalan meski ayahnya melarangnya. ठीक है, हम तो चले जाएंगे समर कैंप, लेकिन वहाँ तुम्हारे पापा तो नहीं आने वाले ना? पापा सब छोड़ छाड़ के वापस आ गए थे। और दादी याद है जब मैं 4 साल की थी? Kemudian di sebuah pertemuan ekspor impor, Rahul dan Aman berjumpa. Di sini mereka mendapat telepon dari dua Anjali dan mereka terlihat salah menerima telepon dengan adegan-adegan lucu dan menggelikan. Telepon pun usai. जा रही हो? समर कैंप. फिर समर कैंप? हेलो, अच्छा सुनो. I'm Rahul Khanna. Aman Mehra. How you doing? मुझे लगता है वो नाम से Kemudian Anjali bersama neneknya pergi ke summer camp dan mereka mulai menuju ke camp tersebut. Pertemuan awal ini dua Anjali bertemu, akan tetapi Anjali Sarma belum menyadarinya. Here you go. थैंक यू। Hey, ये तो मेरा नाम है. Hi. Kemudian malam itu di summer camp nampak Anjali kecil berdoa dan Anjali Sarma masuk. Kemudian Anjali Sarma bertanya kenapa tidak berdoa untuk ibunya. Dan dengan irama menyedihkan Anjali kecil menyampaikan bahwa ibunya sudah bersama Tuhan. क्यों? उन्हीं के पास तो है। Di suatu tempat diadakannya Nilamso dan di sini beberapa penonton diminta memberikan pesan-pesan kepada orang-orang yang dicintainya. Rahul yang sudah mengetahui bahwa Anjali anaknya pergi ke summer camp dan Anjali sangat ngefans sama Nilamso, Rahul pun ingin menyampaikan pesan kepada Anjali agar segera kembali. Di saat yang sama, Anjali Sarma juga sedang menonton Nilamso dengan terbata dan rasa sayang kepada anaknya. Rahul mengucapkan pesannya. Anjali pun kaget bukan kepalanya. इनका मैसेज है. अंजलि चुप से समर कैंप चले गई है शिमला में. I love you very much. Ternyata Anjali kecil itu adalah anak dari Rahul, yang mana dia adalah cinta pertamanya. Segera Anjali melihat foto yang dipeluknya dan benar saja, dialah Tina sahabatnya. Di sini lain, Rahul yang sedang beristirahat dikejutkan dengan informasi dari Anjali kecil buah hatinya bahwa dia sedang sakit di summer camp. Dengan kecepatan tinggi, Rahul pergi ke summer camp. Sempat mobilnya mogok dan dengan skill dan semangat tinggi akhirnya Rahul sampai di summer camp. Sampailah di kuil dan ada acara doa. Tiba-tiba Rahul datang dan अंजलि akhirnya pertemuan pertama setelah perpisahan bertahun-tahun itu terjadi. Dan dengan adegan kaku kayak kanibu kering, mereka menyajikan kebaperan yang sangat tinggi. Masih di summer camp di malam yang cerah, Anjali berbincang dan saling memuji keduanya. Kemudian membicarakan Tina dan pernikahannya. Seperti biasa ada bintang jatuh dan mereka dengan malu-malu sembunyi-sembunyi berdoa agar keinginan terkabul. Akhirnya good night dan mereka berpisah. Good night, Rahul. Anjali kecil dan neneknya yang menginginkan sebenarnya malam itu seharusnya Rahul mengungkapkan perasaannya. Kemudian Anjali merencanakan dengan neneknya agar Anjali dan Rahul bisa semakin dekat. Di pagi hari mereka dibuat ribut tentang permainan basket dan di sini ini nampak kenangan-kenangan kebahagiaan mereka terulang. Dan diakhiri dengan bernyanyi bersama dengan sangat indah dan menggugah perasaan. Pagi itu di summer camp, acara menulis surat kepada ibunya diadakan dan tanpa keceplosan Anjali Sarma meminta Anjali kecil agar menulis surat kepada ibunya dan Anjali berlari menangis dengan perasaan bersalah. Anjali Sarma mendatanginya dan bercerita seolah Tina di depannya dan diakhiri dengan pelukan sayang di antara mereka. Berpindah scene di mana Aman dan ibu mertuanya sedang berbincang di rumah Anjali. Diawali dengan kecintaan Aman kepada Anjali dengan pertanyaan yang dalam. Di sini Aman merasa bahwa dia bukanlah orang yang dicintai Anjali dengan sangat. Namun Anjali seperti menunggu seseorang yang pernah membuka hatinya di masa lalu. Kemudian
Berpindah ke summer camp di malam hari, mereka melakukan permainan tebak kata, dan di sini Rahul yang satu tim dengan Anjali mempraktikkan gerakan I love you. Nampak wajah harapan hidupnya kenangan mereka di masa lalu. आती तो हम जीत जाते ना। Kemudian tak berselang lama hujan deras turun, akhirnya mereka kembali ke tenda. Kecuali Rahul dan Anjali yang seolah ingin menunjukkan dan memamerkan kepada sang hujan bahwa mereka saling mencintai. Dilanjutkan dengan dansa berdua yang diiringi dengan alunan suara yang begitu menyentuh dan kekaguman akan cinta. Dan Anjali begitu baper dengan kejadian itu, tak lama Anjali berlari dan di kesendiriannya Anjali mengungkapkan perasaannya di keningan malam. I love you. I love you. Kemudian tanpa disadari Aman datang dan mereka berteduh di gubuk summer camp. मैं तुमसे बात करना चाह रहा था एक्चुअली मैं Selanjutnya di gubuk tadi di summer camp, untuk kedua kalinya Aman dan Rahul bertemu. Di sini mereka saling membanggakan Anjalinya masing-masing. Kemudian Rahul keluar gubuk dan memainkan bola basket sendirian, disusul oleh Aman. Mereka saling memuji dan Aman mulai bertanya tentang masa lalu Anjali. Di sini Aman juga memberitahu Rahul bahwa dia sudah bertunangan dengan Anjali. Nampak betapa awan hitam kesedihan di raut muka Rahul. और प्यार भी। Di sini lain, Ibu Rahul dan Anjali terlihat berdialog ringan di sebuah tempat pemujaan, dan di sini ada satu ucapan dari Ibu Rahul bahwa lelaki begitu rapuh akan cinta meski dia memiliki prinsip, dan cinta tak akan menghasilkan apa-apa ketika dipendam dan tak diungkapkan. Begitu dalam dan menyentuh ucapan ibunya Rahul. Keesokan harinya di pagi hari, nampak Rahul dan beberapa anak di summer camp memberikan ucapan selamat atas pertunangan dan rencana pernikahan itu. Anjali yang melihatnya bertanya kepada Rahul, "Apakah kamu bahagia setelah mendengarnya?" Dan Rahul menjawab sangat bahagia dengan mode topeng. Saya yakin Rahul di sini sangat-sangat menutupi kesedihannya. Dan begitupun Anjali yang begitu mencinta Rahul, akan tetapi masing-masing tak sanggup mengungkapkannya karena adanya tali pertunangan itu. Di sini lain, Anjali kecil bermain-main bersama Aman, dan di sini Anjali kecil bercerita jika Aman adalah pria tampan dan bisa mendapatkan siapa saja. Di sini ini juga Aman terlihat memiliki firasat yang kuat dan meyakini bahwa Anjali Sharma tidak mencintainya. Diakhiri dengan datangnya Anjali Sharma yang ingin pulang malam itu juga untuk segera melangsungkan pernikahan, dan disusul dengan tangisan Anjali kecil buah hati Rahul. Malam hari Anjali Sharma berpamitan dengan anggota summer camp, Anjali kecil dan Rahul. Di sini Rahul juga memberikan kain sari yang saat awal kehidupan Rahul dengan Tina dimulai, dan diakhiri dengan tangisan-tangisan kesedihan akan pupusnya harapan Rahul akan cintanya. Berpindah ke scene ke rumah Anjali Sharma, Anjali mengungkapkan kepada ibunya agar segera dilangsungkan pernikahan. Sempat ibu Anjali mengatakan bahwa sesuai nasihat Babaji sebelum Desember bukanlah waktu yang tepat untuk melangsungkannya. Akan tetapi Anjali bersikukuh bahwa kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh tanggal, akan tetapi oleh takdir. Kemudian hari yang ditunggu pun tiba. Malam hari di rumah Anjali Sharma, di mana sedang digelarnya pesta pernikahan, nampak di sana ayah Tina, Anjali kecil, ibu Rahul, dan Rahul itu sendiri yang sedang disambut oleh ibu Anjali Sharma. Kemudian Rahul naik menemui Anjali Sharma. Nampak di sini Rahul mengungkapkan perasaan kepada Anjali tanpa sepatah kata. Dan di sini mereka juga melihat bintang jatuh. Kemudian mereka berdoa kembali, dan saya yakin mereka berharap cintanya bersandar sesuai arah dan tujuan. Sampailah momen di mana mereka berada di ruang penghulu tempat dilangsungkannya pernikahan. Nampak Anjali kecil dan Rahul terlihat sangat sedih dan tak mampu menahan air matanya. Dan setelah ditunggu di tempat api suci pernikahan, nampak Anjali Sharma terlihat turun dari tangga dengan wajah yang begitu sedih. Dan terlihat gejolak hati dan perasaannya. Di depan matanya ada dua orang, yang satu adalah calon suami dan yang satu adalah orang yang sangat-sangat dicintainya. Begitu besar kecamuk perasaan Anjali dan Rahul saat itu. Babaji meminta agar segera didatangkan pengantin wanitanya. Dengan cepat Aman bergerak mendatangi Anjali dan menarik tangannya. Sesampainya di dekat api suci itu, Anjali sempat terkaget karena Anjali tidak diajak ke tempat Babaji, akan tetapi diarahkan ke sudut lain. Dan di sini Aman mengungkapkan perasaan dan rasanya bahwa saat ini dia melihat begitu besar cinta mereka. Kemudian Aman meminta Anjali pergi mendatangi Rahul. Tak terbayangkan kebahagiaan mereka saat itu. Anjali kecil, Anjali Sharma, Rahul, ayah Tina, ibu Rahul, dan begitu pula dengan ibu Anjali, yang mana akhirnya kekuatan cinta mereka mampu mengembalikan dan mewujudkan ikatan suci sebuah perasaan cinta yang telah lama terpendam. Diakhiri dengan nyanyian bersama yang penuh kebahagiaan dan keharuan, film pun usai. Film yang sangat melumpuhkan seluruh persendian dan perasaan.
Film ini menurut saya sangat-sangat menguras emosi dan very amazing. Pesan di film ini adalah jangan pernah memendam perasaan, karena cinta tak akan pernah menghasilkan tanpa diungkapkan. Dan persahabatan antara pria dan wanita, yakinlah akan datang masa di mana saling mencintai, maka berhati-hatilah dengan persahabatan itu. Kami segenap kru undur diri dulu untuk mengusap air mata dan menghapus kenangan indahnya cinta pertama di masa lalu. Dan wassalam.